Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Eskida dengan NIM 2101654. Di sini saya bakal menjelaskan materi tentang kalimat efektif. Jadi teman-teman bisa melihat bagian samping saya karena saya sudah menampilkan berupa slide potongan dari PowerPoint. Nah, yang pertama di sini saya bakal menjelaskan konsep dan karakteristik dari kalimat efektif. Nah, di sini juga saya sudah menampilkan sebuah PowerPoint di mana saya sudah membagi menjadi dua yang bakalan saya bahas. Yang pertama yang mengenai hakikat kalimat efektif dan yang kedua ciri-ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hakikat kalimat efektif. Sini saya telah merangkum sebuah pernyataan dari salah satu menurut para ahli. Salah satunya yaitu menurut Armanto dan Imida tahun 2018 bagian 114 mengungkapkan bahwa kalimat baku merupakan kalimat yang tepat mengungkapkan maksud penulis kepada pembaca. Kalimat baku merupakan salah satu syarat untuk membentuk kalimat efektif. Jadi, jangan sampai kita membuat sebuah kalimat yang tidak baku dan kita mengatakan sebuah kalimat tersebut sudah efektif. Ternyata syarat yang paling utama itu harus kalimat baku dan tidak boleh ada kata yang tidak baku, karena jika saja ada kalimat yang tidak baku maka sebuah kalimat itu tidak bisa dikatakan kalimat efektif. Oke, kita mari berlanjut ke bagian penjelasannya tentang keefektifan kalimat, di mana keefektifan kalimat ini juga difaktori oleh dua faktor, yaitu tentang kejelasan informasi dan kelengkapan unsur-unsurnya dan kesesuaian dengan kaidah pemakaian bahasa. Nah, yang pertama yaitu kejelasan informasi, di mana kalimat efektif merupakan jenis kalimat yang dapat memberikan efek atau kejelasan informasi tertentu dalam komunikasi. Keefektifan sebuah kalimat pada ragam lisan agak berbeda dengan keefektifan pada ragam tulis. Hal-hal yang dapat memperjelas informasi pada ragam lisan itu tidak terdapat pada ragam tulis. Oleh karena itu, unsur-unsur kebahasaan yang digunakan pada ragam tulis dituntut lebih lengkap agar dapat mendukung kejelasan informasi. Maka kita bakal lanjut ke faktor yang kedua. Teman-teman sudah mengerti kenapa kejelasan informasi selalu bergantung sekali pada sebuah keefektifan kalimat. Nah, bagian yang kedua yaitu kelengkapan unsur-unsurnya dan kesesuaian kaidah pemakaian bahasa. Nah, keefektifan kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasinya, tetapi juga ditentukan oleh kelengkapan unsur-unsurnya. Dalam hal ini, kalimat dikatakan memiliki unsur yang lengkap jika sekurang-kurangnya mengandung unsur wajib, yaitu unsur subjek dan unsur predikat. Selain itu, keefektifan sebuah kalimat tidak hanya ditentukan oleh kejelasan informasi, tetapi ditentukan pula oleh kesesuaiannya dengan kaidah pemakaian bahasa, baik yang berupa kaidah kebahasaan seperti kaidah ejaan dan tata bahasa maupun kaidah non-kebahasaan seperti situasi pemakaian bahasa dan norma sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Nah, kita bakalan bahas yang selanjutnya yaitu pengertian kalimat efektif dan proses penyusunan kalimat efektif. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kalimat efektif tersebut? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah komunikasi efektif, supaya gagasan atau ide yang akan disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.
Nah, setelah adanya pengertian kalimat efektif tersebut, tentu adanya proses penyusunan kalimat efektif. Nah, bagaimana proses penyusunan kalimat efektifnya? Mari kita bahas. Nah, pada bagian tahap awal yaitu merupakan ide dan gagasan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, tahap awal yang dibutuhkan kalimat efektif adalah adanya ide-ide dan gagasan yang dimiliki oleh seseorang nih, baru saya sebut tadi. Penulis karya ilmiah memiliki minat yang tinggi untuk menyampaikan ide dan gagasan tersebut kepada pembaca dalam bentuk komunikasi tertulis. Kemudian tahap yang keduanya, penulis menyampaikan ide dan gagasan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi efektif supaya dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Prinsip komunikasi efektif yang dapat diterapkan pada penulisan kalimat adalah pemilihan kata-kata yang sesuai dengan pembaca, memperhatikan struktur kalimat dan tidak terjadi pengulangan kata dan makna. Nah, tahap yang ketiga atau terakhir yaitu gagasan diharapkan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh pembaca. Penulis harus memiliki target yaitu pembaca langsung mengerti hanya dengan satu kali membaca saja. Nah, sudah begitu, maka teman-teman semuanya bakalan tahu bagaimana saja proses penyusunan kalimat efektif tersebut. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke bagian yang kedua. Baiklah, kita akan bahas ciri kalimat efektif. Nah, yang pertama yaitu kesatuan atau unit. Kalimat efektif haruslah mengungkapkan sebuah ide pokok atau satu kesatuan pikiran. Kesatuan bisa dibentuk jika ada keselarasan antara subjek predikat, predikat objek, dan predikat keterangan. Yang kedua yaitu kehematan atau ekonomi. Kehematan kata adalah hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya jangkauan makna yang diacu. Sebuah kalimat dikatakan hemat bukan karena jumlah katanya sedikit. Sebaliknya, dikatakan tidak hemat karena jumlah katanya terlalu banyak. Nah, yang utama adalah seberapa banyakkah kata yang bermanfaat bagi pembaca atau pendengar. Yang ketiga yaitu penekatan atau emphasis. Yang dimaksud dengan penekanan dalam kalimat adalah upaya pemberian aksentuasi, pementingan atau pemusatan perhatian pada salah satu unsur atau bagian kalimat agar unsur atau bagian kalimat yang diberi penegasan itu lebih mendapat perhatian dari pendengar atau pembaca. Nah, yang keempat yaitu kevariasian atau variety, kelincahan dalam penulisan tergambar dalam struktur kalimat yang dipergunakan. Ada kalimat yang pendek dan ada kalimat yang panjang. Penulisan yang mempergunakan kalimat dengan pola kalimat yang sama akan membuat suasana menjadi monoton atau datar sehingga akan menimbulkan kebosanan pada pembaca. Oleh sebab itu, dalam penulisan diperlukan pola dan bentuk kalimat yang bervariasi agar si pembaca ataupun pendengar tidak menjadi bosan. Oke, sudah nih kita bahas ciri-ciri kalimat efektif. Dan pastinya juga ada ciri-ciri kalimat yang berikutnya lagi. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri kalimat baku. Nah, ciri-ciri kalimat baku pertama itu memiliki kejelasan struktur atau normatif. Menurut Hermanto dan Emida 2018 bagian 115, kalimat baku adalah kalimat yang memiliki kejelasan struktur atau normatif. Artinya, kalimat baku haruslah sesuai dengan struktur kalimat
bahasa Indonesia. Yang kedua, memiliki kelogisan makna atau logis. Ciri kalimat baku kedua ini merupakan sebuah kelogisan makna yang memiliki hubungan di mana subjek dan predikat mempunyai hubungan makna rincian yang paralel. Yang ketiga, memiliki kehematan kata. Kalimat memiliki kehematan kata seperti yang pertama, yaitu menggunakan satu subjek dari subjek yang sama. Yang kedua, menggunakan satu kata dari beberapa kata yang bersinonim. Dan yang ketiga, menggunakan kata yang dibutuhkan untuk mengungkapkan maksud penulis. Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu memiliki kebakuan kata seorang penulis. Haruslah memastikan bahwa kata yang digunakan baku, dan jika ada kesalahan, si penulis haruslah mengulang kembali agar sesuai dengan kebakuan katanya. Nah, ciri yang kelima yaitu memiliki variasi kalimat baku yang memiliki beberapa variasi kalimat. Nah, variasi kalimat ini diperlukan untuk menghindari kemonotonan penyampaian gagasan, baik itu kepada si pendengar maupun kepada si oleh pembaca. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri kalimat baku yang memiliki kejelasan struktur yang terbagi menjadi 6 ciri-ciri. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama ciri-ciri itu ialah dilihat dari segi kejelasan struktur aktif atau pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku, sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya merupakan sasaran perbuatan. Yang kedua, kejelasan subjek. Kalimat yang efektif harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dari segi kaidah tata bahasa, sekurang-kurangnya kalimat itu harus memiliki unsur subjek dan predikat. Jika unsur subjek itu tidak ada, kalimatnya pun berarti tidak memenuhi kriteria sebagai kalimat yang baku. Kalimat yang tidak bersubjek itu umumnya terjadi karena penggunaan kata depan di awal kalimat. Yang ketiga, kejelasan predikat. Kalimat yang tidak berpredikat juga tidak tepat disebut kalimat yang baku, karena unsur-unsurnya menjadi tidak lengkap. Dalam kalimat baku, predikat tidak boleh hilang karena predikat merupakan unsur utama kalimat. Yang keempat, kejelasan keterangan. Dalam kalimat baku, keterangan kalimat tidak boleh berbentuk subjek agar jelas perbedaan keterangan dengan subjek. Yang kelima, keberadaan subjek. Apabila subjek sebuah kalimat jelas dan tidak hilang, kalimat tersebut merupakan bentuk baku. Yang bagian yang keenam atau ciri-cirinya yaitu bagian kalimat menjemuk tidak dipenggal. Dalam pemakaian bahasa sering ditemukan adanya bagian kalimat majemuk yang ditulis terpisah dari bagian sebelumnya. Nah, jadi yang bagian ciri yang keenam ini kalimat majemuk tidak boleh dipenggal ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita bakalan bahas tentang ciri-ciri kalimat baku yang memiliki kelogisan makna. Di sini mereka memiliki dua ciri-ciri. Langsung saja kita bahas. Nah, yang pertama ciri-cirinya itu ialah kelogisan hubungan makna subjek dengan predikat. Kalimat dikatakan baku apabila memiliki kelogisan hubungan makna subjek dengan predikat. Yang kedua, kelogisan makna yang berkaitan dengan keparalelan. Rincian kalimat yang paralel harus konsisten dalam menggunakan kata. Bentuk kalimat yang tidak tersusun secara sejajar dapat mengakibatkan kalimat itu tidak serasi. Nah, kita bakal lanjut ke yang ketiga, yaitu ciri-ciri kalimat baku yang memiliki kehematan kata. Di sini mereka memiliki 3 ciri-ciri. Mari kita bahas. Nah, yang pertama yaitu tidak mengulang subjek yang sama dalam kalimat majemuk. Kalimat majemuk bertingkat yang anak
kalimat dan induk kalimatnya memiliki subjek yang sama dapat dihilangkan salah satunya. Subjek yang dihilangkan adalah subjek yang terletak pada anak kalimatnya. Yang kedua, penghilangan bentuk bersinonim. Dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama dapat menyebabkan kalimat menjadi tidak baku. Hal ini perlu ditinjau agar kata tidak mubazir. Ketiga, penggunaan kata yang dibutuhkan untuk mengungkapkan maksud penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila kata yang dibutuhkan digunakan untuk mengungkapkan maksud penulis. Nah, baik teman-teman semua, dan ini adalah pembahasan kita yang terakhir, yaitu kalimat baku yang memiliki beberapa variasi kalimat. Nah, variasi kalimat yang terdapat pada kalimat baku ada 5 nih. Nah, mari kita bahas. Nah, yang pertama yaitu variasi pengutamaan informasi. Untuk mewujudkan variasi kalimat dalam karangan formal adalah dengan cara memvariasikan pengutamaan informasi. Hal ini dapat dilakukan salah satu dengan pengubahan posisi keterangan. Yang kedua, variasi kalimat aktif dan pasif. Variasi kalimat dapat diwujudkan dengan cara memvariasikan kalimat aktif dan pasif. Contohnya yang pertama yaitu mahasiswa akan melaporkan masalah ini kepada rektor. Itu merupakan kalimat aktif. Yang kedua, masalah ini akan mahasiswa laporkan kepada rektor. Itu kalimat pasif. Apa bedanya ya? Yang keempat, variasi kalimat tunggal dan majemuk. Variasi kalimat dapat diwujudkan dengan cara memvariasikan kalimat tunggal dan majemuk, artinya kalimat-kalimat yang digunakan dalam ragam formal dapat bervariasi, seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk setara atau koordinatif, kalimat majemuk bertingkat atau subordinatif, dan kalimat majemuk campuran. Dan yang keempat yaitu variasi bentuk panjang pendek. Itu variasi bentuk panjang pendek ini merupakan variasi penggunaan kalimat panjang dan pendek secara bergantian. Yang kelima, variasi bentuk inversi. Ini bukan variasi bentuk yang terakhir. Sini saya juga kurang mengerti apa itu variasi bentuk inversi, dan teman-teman bisa melihat atau mencari di sumber-sumber lainnya. Nah, sekian dari penjelasan tugas proyek ataupun materi dari kalimat efektif saya. Semoga bermanfaat. Dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Sikira dengan NIM 210160554, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Universitas Negeri Padang. Bye.